Halo Sobat Kelana, selamat datang di Bincang Departemen Teknik Open House 2022 bersama gue di sini Seto dari Fakultas Teknik 2021. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama narasumber dari departemen yang katanya ijo banget. Nah, pasti buat para penonton di sana udah gak sabar kan? Langsung aja kita simak. Sekarang kita udah sama narsum kita yang katanya hijau banget nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih Kak, kalau misalkan jaketnya hijau tuh dari mana? Oke, halo semuanya, gue Andi. Gue Andrea. Kita dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2019. Nah, keren banget, Departemen Teknik Metalurgi Material. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi mitos dan fakta. Oke, lanjut toh. Lanjut ya. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta kalau metal itu teknik yang lebih banyak kimia daripada fisikanya? Fakta ya? Fakta sih. Fakta. Karena kalau misalnya kita kan kebetulan udah hampir 4 tahun ya di metalurgi, dan kebetulan seluruh pelajaran kita tuh rata-rata menyangkut dari kimia-kimia semua. Iya, karena kan di metalurgi belajar unsur-unsur kan. Kita belajar logam-logam, nah itu kan Mineral. Iya, mineral. Dimana Oke. setiap mineral dan logam tuh pasti punya unsur kimia masing-masing Iya, ya. makanya banyak belajar kimianya. Gitu. Tapi mungkin buat gue mewakilkan maba-maba mungkin ya. Susah nggak sih sebenarnya belajar kimia di metalurgi? Susah tuh relatif ya sebenarnya. Susah relatif. Relatif banget. Kayak kalau misalnya lo emang suka sama Dan pelajarannya, lo enjoy, lo itu enjoy. lo bakal enjoy sampai akhir. Tapi kayak kalau misalnya lo dari awal sebenarnya kurang tertarik di bidang kimia, mungkin itu lebih susah kali ya buat mengikutinya dari awal. Oke, berarti tadi untuk pertanyaan pertama jawabannya fakta. 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 Oke, pertanyaan kedua, mitos atau fakta kalau Departemen Teknik Metalurgi Material sering dikira jurusan yang membahas meteorologi? Kalau dari gue fakta sih. Fakta sih, gue juga fakta sih. Karena kebetulan kalau misalnya nih, kebetulan banyak orang yang nanya, misalnya, kuliah di jurusan mana? Iya. Kalau misalnya gue bilang, dari metalurgi, pasti mereka kayak, meteorologi yang belajar tentang cuaca itu ya? Kayak apa nih? Iya. Apa nih? Meteor. Oh, meteorologi. Dikiranya belajar cuaca, padahal nggak ada cuacanya sama Nggak, sekali ya. Bukan, karena emang nggak banyak yang tahu ya dek tentang metalurgi. Mungkin emang metalurgi juga belum terlalu banyak Iya. kali ya di Indonesia gitu. Tapi mungkin dua kata yang mirip kali ya, metalurgi, meteorologi, tapi dua kata itu punya arti yang berbeda. Oke, siap. Tapi Fakta. dari kakak dan abang sendiri sebenarnya tertarik kan nih sama meteor? Oh, ice breaking. Ice breaking. Ya meteor unik aja sih, soalnya kan dia dari benda angkasa jatuh dari langit. Nah kalau misalnya gue dapet, ya gue jadi kaya sih. Bisa gue jual tuh meteor. Kan ada, Tapi kita belajar loh. iya, ada kimianya juga. Ada kimianya juga tuh. Nggak salah sih, bisa Ada. bisa kita ekstraksi nggak sih? Bisa meteor? diekstraksi. Nyambung lagi ke Bisa. metalurgi. Ya. Bisa. Dijual, kita jadi kaya nggak sih? Bisa. Betul banget. Nanti bagi-bagi sama gue Kak. Bang, kamera ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan ketiga. Keren teman lo, icebreaker. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta jurusan metalurgi cuma ada 7 di Indonesia? Fakta sih. 7. Setahu, nggak tahu sih, waktu gue pernah research beberapa kampus yang punya metalurgi dan material. Ini metalurgi dan material ya. Iya. Mereka kebetulan ada 7 sih di Indonesia. UI, ITS, ITB, Yang Bekasi. ITSB. UI Jatinangor. Belum ada kebetulan. ITSB, Unjani, ya 7 lah. 7 kurang lebih. 7 lah. Emang sesedikit itu. Iya. Tapi kalau menurut dari lu berdua nih Kak, Bang, kenapa metalurgi itu masih dikit sih di Indonesia? Apa deh? Kalau menurut gue sih karena mungkin masih Bidang ilmu yang ini sih, bidang ilmu yang jarang dipelajarin emang karena satu mungkin industrinya juga spesifik gitu, nggak apa namanya, nggak membutuhkan orang buat sebanyak itu. Iya, buat sebanyak itu. Karena kita belajar hal yang spesifik gitu. Kayak kalau misalnya lo
apa namanya ekonomi misalkan itu kan bisa kepake ke banyak hal. Kalau metalurgi itu hal yang spesifik gitu. Iya, karena emang mungkin setiap negara pun juga metalurgi nggak terlalu banyak kan, karena tergantung negara itu mereka punya apa ya kandungan unsur yang bisa digunain ilmu metalurginya nggak gitu. Based on kebutuhan juga. Tapi sekarang udah mulai banyak sih setahu gue. Kayak misalkan di ITK, di ITERA tuh udah mulai buka kayak teknik materialnya udah mulai buka. Gitu. Harusnya udah mulai lebih banyak lah, lebih diketahui. Ya, semoga dengan adanya kita ngobrol-ngobrol ini semakin berkembang lah. Amin, iya. Amin. Indonesia bisa lebih maju ya. Iya. Bagus. Meteor tadi. Iya, betul. Oke, makasih banyak nih Kak Bang buat pertanyaan sesi pertama ya. Mantap. Sip. Ntar kita lanjut lagi ke sesi kedua. Oke. Terima kasih. Nah, kita lanjut nih ke sesi berikutnya. Oke. Nah, di sesi berikutnya nih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail tentang teknik metalurgi. Oke. Gimana nih, udah siap? Siap banget. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pandangan orang sama metalurgi itu gimana sih? Terus kalau menurut kakak-kakak sendiri gimana? Pandangan orang-orang tentang metalurgi. Menurut lo gimana, Di? Mungkin kayak metalurgi ini sering dilihat kayak kerjaan yang pasti ini kerjanya kerja kotor nih. Kerja capek ya. Kerja yang capek di nih. lapangan, Apa nih? panas gitu Nyangkul ya. kali. Nyangkul. Proyek itu sih. Kuli proyek kali dikiranya apa ditambang jadi Tukang las. atau tukang las. Dikira kayak jangan-jangan jadi Romusa di Freeport. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Kayak kalau dari metalurgi, lulusan dari metalurgi kalaupun kerja di pertambangan memang ada onsite-nya ya deh, tapi onsite, tapi enggak, di kantor pun juga ada, mereka kerjain di belakang layar pun juga ada gitu. Jadi nggak harus setiap hari ke tambang, itu enggak kok. Iya, kayak Andrea nih lagi di mana, Dek? Kebetulan gue lagi magang juga sih di perusahaan, salah satu perusahaan yang mungkin juga mencakup apa namanya satu ranah kali ya sama jurusan gue gitu. Dimana mungkin ini juga mungkin dibilang karena mungkin gue cewek ya, jadi mungkin gue nggak terlalu banyak buat ke lapangan karena kan mungkin ada di lapangan tuh mungkin banyak alat berat yang istilahnya mungkin dari cewek tuh belum bisa ya, takutnya kan ada penyakit-penyakit tertentu yang nggak boleh gitu ya. Nah kalau misalnya gue tuh bisa jadi ini sih, jadi konsultan di sana. Konsultan, terus misalnya kayak ada material yang rusak ataupun yang perlu failure analysis gitu yang dilakukan. Nah itu gue tuh bisa ngebantuin tim-tim gue buat melakukan hal seperti itu. Gitu. Jadi nggak kalau metalurgi selalu di lapangan selalu kotor, tetep enggak juga. Kerjanya enak kok. Kerjanya enak. Oke, bagus. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Oke. Kenapa pilih jurusan ini? Nyesel atau sesuai ekspektasi? Milih jurusan ini. Jujur kalau gue mungkin karena dulu pas dari SMA gue lumayan tertarik sama fisika kimia maaf. Nah, dimana karena kebetulan waktu itu gue juga lagi bingung pengen lagi masuk apa, dan gue lagi nge-search nih di Indonesia ada jurusan apa sih yang lumayan menarik, yang mungkin gajinya lumayan gede kali ya. Nah, di mana salah satu website tersebut dia bilang kalau misalnya ada kayak semacam teknik pertambangan. Nah, salah satu teknik pertambangan itu juga dia bilang ada teknik metalurgi dan material. Nah, itu kenapa sih gue jadi tertarik karena karena pelajarannya dia, karena pelajaran dan opsi peluang karir ya. Ya betul banget. Itu kurang lebih itu pengetahuan dan uang. Ya betul banget. Kalau Bang Andi gimana nih? Kalau gue sebenarnya masih mencakup yang tadi pengetahuan dan uang ya. Cuma kalau tadi kan Andrea suka kimia, kalau gue lebih ke nggak bisa yang lain, lebih ke nggak bisa yang lain. Ya, jadi emang bisanya kimia doang. Tapi itu dipatahin sih sebenarnya. Maksudnya kayak setelah masuk metalurgi, mungkin yang mau masuk nih, mungkin nanti akan mempertanyakan, aku beneran suka kimia apa enggak? Itu bener banget karena setelah kimianya berbeda banget. Iya. Kita belajar dari pokoknya kita masuk jurusan itu kayak kimianya main beda ya. Nah, nanti akan belajar lebih advance lagi. Bakal banyak yang lebih seru dan lebih menantang nantilah. Siap. Mungkin kalau alasannya Bang Andi ditambah cari pasangan mungkin ya, Bang. Aduh. Bisa banget. Bisa. Enggak, jangan cari dari sama-sama metalurgi. Jangan ya. Departemen lain ya. Dari departemen lain boleh. Menarik sih itu. Banyak pengalaman buruk. Waduh. Aduh. MC cuma bisa bilang aduh ya guys. Oke. Kebanyakan aduh. Kita langsung ke pertanyaan ketiga. Mata kuliah yang paling disuka dan dibenci. Aduh. Apa alasannya? Kayak mata kuliah paling disuka. Kalau benci semua nggak boleh? Nggak boleh. Kan kita udah nyampe tahun keempat nih. Pasti ada lah yang kita favorit. Pasti ada lah yang satu, yang minimal satu lah ada lah ya. Minimal satu. Lo apa?
Kalau gue manufaktur polimer sih. Manufaktur polimer. Itu Kenapa favorit tuh? gue karena kalau di manufaktur polimer gue bener-bener ngepelajarin kayak gimana sih cara buatnya kerangka mobil, gimana cara pembuatan galon, botol yang benar-benar dari hulu sampai hilir gitu. Gue bener-bener tahu kayak nyampe kenapa sih kita pakai material ini, kenapa nggak pakai material itu, dan ternyata tuh nggak semua material tuh kayak langsung bisa kita buang aja gitu, ternyata bisa di recycle, bisa gunain kembali gitu. Itu kenapa gue tertarik banget sih sama manufaktur polimer. Sama Prof Calit ya? Iya. Luar Sama biasa. Pak Adam jangan lupa. Oh, sama Shout out Pak Adam. Pak Adam. Iya. Shout tuh Prof Calit. Iya. Dan Pak Adam. Parah-parah. Kalau dari Bang Di gimana? Oh iya, gue belum. Kalau gue ini kali ya, proses manufaktur. Proses Manufaktur nggak tuh? Oh. Proses manufaktur. Casting gitu ya? Iya. Kantoran. Iya. Belajar sama siapa? Prof Bambang Suharno. Iya, sama Pak Bamsu. Pak Bamsu sama Prof Reza Ulum. Pak Rahmat Sabtono kalau gue. Oh, kalau gue sama Pak Reza Nah, kalau di situ tuh kita belajar proses manufakturnya. Jadi dari logam yang udah ada, gimana caranya jadi produk. Jadi sesuatu yang kita pengen gitu, yang bisa dipakai gitu. Iya, dan ternyata proses manufaktur itu menarik ya, belum tentu kayak Iya. cuman di rolling atau kayak Iya. dibentuknya tuh ternyata banyak banget jenis-jenisnya, mungkin Iya. bisa dari pengecoran, nanti penyambungannya bisa dari welding Iya. gitu-gitu. Dan ternyata setiap logam kalau misalnya nih kita ngeliat dari kasat mata, dua logam itu sama kayak palingan bisa dilakuin dua proses manufaktur yang sama, ternyata enggak. Belum tentu. Itu setiap material tuh logam itu bisa punya karakteristiknya masing-masing gitu. Iya. Oke, siap. Karakteristik ya. Mungkin ada yang ngambekan, Nah, ada yang baik. Aduh, gitu ya. susah. konon katanya ada stainless steel yang Pisces. Lebih moody dia. Iya, lebih moody. Pisces. Agak lebih moody. Gimana ya? Pisces tuh Agak lembut hatinya kan, lembut banget sensitif. hatinya. Makanya kalau misalnya terlalu banyak kena kena tempaan, Iya. nanti jadi fracture gitu. Iya, fracture. Fracture, retak ya. Iya. Tak Udah nggak langsung. bisa betul lagi tuh. Iya. Waduh. Oke. Aduh, makin ngaco nih guys. Oke. Ke pertanyaan keempat. Peluang karir dan ranah kerja di metalurgi itu ada apa aja? Nah, Sangat amat luas. Luas. sebenarnya nggak menutup kemungkinan tukang metalurgi jadi jangan dong. Juragannya bisa. Juragan. Ya nggak menutup kemungkinan sih. Pengusaha tuh. Nggak, tapi yang inline apa tuh, Dek? Yang inline tuh banyak banget sih. Kayak kalian bisa ditambang, Oke. mungkin bisa di instalasi pemerintahan, di proses manufaktur, dan manufaktur itu banyak. Mungkin bisa manufaktur otomotif. Ya, gitu ya. bisa. Terus kalian di proses apa lagi Andi? Ya misalkan mau di industri tambangnya sendiri juga itu varies, itu bisa dari hulu sampai hilirnya tuh bisa ada metalurginya bisa masuk gitu. Kayak misalnya kemarin gue di salah satu perusahaan supplier tambang juga, supplier alat, itu dia bukan di tambangnya tapi dia supplier alatnya, jadi bagian otomasinya kayak gitu juga masih masuk metalurgi. Oh iya, kalau misalnya Andi itu, kalau gue waktu itu pernah magang juga di salah satu perusahaan yang dia lebih ke ini nyari failure analysis dari material itu. Nah. Kayak misalnya contoh nih, kan kalau misalnya di tambang kan pasti kan di tambang tuh masih banyak pipa-pipa ya yang dari hulu ke hilir. Nah mungkin dari pipa itu ternyata ada suatu masalah nih. Nah itu biasanya kita nih sebagai sarjana nanti ya teknik metalurgi dan material, kita harus analisis tuh kayak kenapa ini Sebagai bisa terjadi. failure engineer-nya gitu. Failure engineer, kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara ngatasinnya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget opsi yang bisa ditelusuri gitu ya kalau lu udah masuk di metalurgi, karena belajarnya itu tentang karakteristik bahan, kan semuanya pasti ada bahannya gitu, pasti semua butuh. There will be no engineering without material. Without material. Boleh. Nah, jadi buat para penonton jangan khawatir kalau takut nggak dapat kerja di metalurgi. Ya, takut sih sebenarnya. Takut Iya, sih, takut tapi itu harus dari diri kita lagi, gimana cara kita ngembanginnya. Mungkin kayak oke, kita udah dapat jurusan bagus, universitas yang bagus, tapi kalau bukan dari diri kita sendiri, kita nggak bakal maju. Ya. Meskipun udah masuk metalurgi dan material, kalau Anda cuma di parkiran, Ya, Ya. nggak bakal maju-maju lah. DO dong dia. Soalnya masih P belum deh. Iya, aduh. Iya betul, kayak gitu. Oke, 2,5 tahun ya? 2,5. Bukan cum laude. Iya makanya. Bahaya kan. Oke, ke pertanyaan nomor 5. Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Nah, itu kan kebanyakan dari DTMM.
sebenarnya perbedaan utama dari metalurgi sama material itu apa Kak? Gimana Di? Kalau misalnya lu pernah lihat di jurusan di universitas lain, itu metalurgi sama material itu dipisah, karena itu memang disiplin ilmu yang sebenarnya berbeda sebenarnya. Kalau di metalurgi itu tuh industrinya industri hulu. Kalau yang di awal tuh hulu kan? Iya, benar. Hulu tuh awal. Hulu kan hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Iya, benar. Nah, yang metalurgi itu industri hulu. Jadi ekstraksinya, mineral bener-bener kayak saya dari biji gede, nah itu gimana nanti bisa diambil mineral-mineral yang paling penting gitu buat diproses manufaktur selanjutnya. Ya, itu metalurgi. Nah, material itu ilmu yang belajar setelah dia jadi sesuatu, ini karakteristiknya apa, ini bisa diapain, ini ada apa aja. Nah, itu material. Fokusannya tuh ke sana. Kalau material tuh setelah dia diekstraksi dan setelah jadi produk, kita amati. Setelah jadi bahan mentah, kita amati dia karakteristiknya. Kalau metalurgi itu di hulu. Gitu. Oke. Nah, kalau di teknik nih, di teknik UI, kira-kira Bang tahu nggak kenapa digabung gitu? Kenapa nggak dipisah metalurgi dan material? Itu sejarahnya katanya tuh dari zaman Majapahit dulu ya dia. Waduh. Oh, bukan. Komedi. Boleh. Masuk. Biar santai. Spontan. Majapahit pengen bikin ini ya. Tapi sebagai FYI aja nih, sebagai informasi aja, ilmu metalurgi itu ilmu yang paling tua ya. Sebenarnya zaman Majapahit tuh udah ada metalurgi, bikin keris, blacksmith. Itu tuh bagian dari ada teknik-teknik dari metalurgi. Iya, ada keris tuh kan di quenching tuh pendinginan cepat. Jadi dibentuk nih terus langsung dipendingin. Ada forgingnya di situ, ada quenchingnya di situ. Yang pakai telur ya? Wah, itu telur asin sih. Oh, kebetulan kayaknya lu belum belajar sih. Maaf. Iya, kayak gitu. Ini tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya Kenapa metalurgi sama material? Iya. Kenapa di UI dipisah? Digabung? Bukan tadi. Oh, itu ya? Iya, udah kejawab udah. Enggak, tadi kenapa jadi ke Majapahit? Karena Enggak, tadi saya tuh ngeluarin pertanyaan. Ice breaking ditanya. Oh, Oke, langsung aja ke pertanyaan ke-6. Lingkungan perkuliahan dan pertemanan di metalurgi itu gimana? sangat solid gak sih? Iya, hampir kalau di absen nih ya, dari 4 angkatan harusnya kita bisa absen satu-satu tuh ya. Iya. Kita bisa kenal satu sama lain. Bisa kenal satu sama lain. Kalau misalkan kita ketemu di kampus nih, langsung sapa-sapaan aja. Pasti kenal semua, pasti kenal semua. Kayak kita tahu ini metalurgi, oh ini non metalurgi. Iya. Non-met. Iya. Jurusan di teknik itu cuma ada 2. Ada metalurgi dan non metalurgi. Iya. Boleh. Mohon maaf untuk departemen lainnya. Sama ini sih, kayak kalau misalnya di metalurgi kita emang beda angkatan, kita saling bantu-membantu ya. Saling dari bantu. awal, kayak misalnya kalian mungkin yang dari siswa ke mahasiswa, itu kalian benar-benar dididik tuh sama nanti senior-seniornya ya, gimana cara menghadapi masa-masa kampus. Terus nanti di pelajarannya juga dibantu banget, apalagi nanti praktikum kan mungkin senior yang lebih mengerti, lebih ilmunya lebih mateng gitu ya, nanti kita mereka saling bantu gitu ya. Kehidupan perkuliahan menyenangkan lah pokoknya di metalurgi. Buku pesta cinta nggak sih? Buku pesta dan cinta kalau kata Pak Sudibyo. Kalau dari kakak sama abang sendiri, kira-kira udah ngerasain belum tiga-tiga ya buku pesta cinta? Apa pesta doang? Aduh. Bahaya nih itu kalimat Seto nih. Kalau gue sih baru buku dan pesta ya, cintanya masih dicari nih. Gue sama sih. Aduh. Nggak, Andrea sebenarnya cinta dulu sih. Jadi kayak urutannya cinta, pesta, bukunya nih kapan-kapan. Wah, itu cinta kan kita mencari relasi, kita mencari cari relasi, koneksi. Maksudnya untuk masa depan. Zona nyaman. Mencari gitu zona nyaman, ya kayak gitulah. Masuk. Spontan. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-7. Pesan untuk teman-teman yang mau masuk ke departemen tercinta metalurgi dan material. Nah, ini yang paling penting, Dek. Oke, paling penting. Ini yang paling penting nih. Nah, buat kalian yang mungkin
lagi bingung mikir nanti gue kuliah mau ngambil apa, departemen teknik metode dan material bisa jadi salah satu pilihan kalian. Tetapi kalian harus ingat di mana kalian tuh kalau mau masuk suatu jurusan kalian harus pikirin matang-matang. Kalian bisa nanya ke alumni kalian, nanya ke guru-guru kalian, ataupun mungkin kalian yang sekarang udah banyak sosial media ya, sosial ada media, ada Instagram, sumber informasinya banyak. Jadi kalian bisa Teknik open house nggak salah itu. Nah, jadi itu kalian benar-benar harus mateng-mateng. Jangan sampai nih kalian kayak baru teknik metode dan material, cuman tertariknya di awal. Dan ternyata pas kalian sudah masuk, wah ternyata nyesel. Itu jangan sampai. Jadi kalau menurut gue, kalian kalau mau sesuatu jangan lupa dipikirin matang-matang. Ya, pastikan jangan cuma mikirin mimpinya doang. Jadi misalkan pengen nih kerja di tambang, masuk metalurgi tapi pikirin juga di metalurgi nih belajar apa. Jadi jangan cuma akhirnya kalian harus mikirin prosesnya juga. Jangan cuma pilih kesenangannya, tapi pilih juga kesusahannya gitu. Tapi tenang, teknik metode dan material bakal menerima kalian dengan senang hati. Senang banget. Siap. Oke, mungkin udah cukup nih Kak Bang dari ketujuh pertanyaan yang benar-benar mendetail ya, yang benar-benar ngegali metalurgi itu sebenarnya kayak apa. Oke. Nah, itu dia ngobrol super serunya bareng narasumber yang katanya hijau banget. Nah, jangan lupa juga buat nantikan episode Bincang Departemen Teknik Open House 2022 yang lainnya. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe. See you guys!